Saya menyatakan Bapak Presiden, kami ini dari dulu tidak oposisi terhadap terhadap orang atau apa, tapi kami oposisi terhadap siapapun yang ingin menghancurkan bangsa. Bukan tokoh oposisi, tapi beliau bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki kepedulian di bidangnya masing-masing. Sebenarnya Presiden menyampaikan bahwa pemerintahan ini serius memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Oleh karena itu, konsentrasi membongkar korupsi di sektor sumber daya alam itu terus akan dilakukan. Beliau katakan, siapa itu Riza Khalid, kejar, jangan takut, katanya, jangan takut. Jumat 30 Januari lalu, Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Sempat dikabarkan bertemu dengan tokoh oposisi, namun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantahnya dan menyebut Presiden bertemu dengan sejumlah tokoh yang memiliki kepedulian di bidang masing-masing. Bukan tokoh oposisi, tapi beliau bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki kepedulian di bidangnya masing-masing. Nah, inilah cara Bapak Presiden selama ini juga berkomunikasi, ada yang terbuka, ada yang tertutup dalam rangka berdiskusi, menerima masukan. Sejumlah tokoh yang diundang Prabowo diantaranya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, peneliti senior politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang kerap menyoroti soal pemilu Siti Zuhro, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN Said Didu, dan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Polisi Susno Duaji. Dalam pertemuan itu, Mensesnek Prasetyo Hadi dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin juga turut hadir. Prasetyo Hadi bilang, Prabowo mengundang sejumlah tokoh tersebut untuk meminta masukan sesuai kepakaran masing-masing. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menegaskan kepada Prabowo bahwa para tokoh yang hadir bukan menyatakan oposisi pada pemerintahan, melainkan kepada pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan. Saya menyatakan Bapak Presiden, kami ini dari dulu tidak oposisi terhadap terhadap orang atau apa, tapi kami oposisi terhadap siapapun yang ingin menghancurkan bangsa. Dan kebetulan sepertinya bahwa program Bapak ini searah, bahwa Bapak juga ingin mengembalikan kedaulatan rakyat. Dan kami sudah sepakat, Pak, bukan sepakat, kami sudah memahami bahwa sumber kerusakan semua bangsa ini adalah karena oligarki sudah mengambil alih kedaulatan dan bekerja sama dengan pejabat pedagang kedaulatan. Saya menyatakan, Pak, musuh Bapak akan bertambah. Tapi kami bersedia bersama Bapak berjuang untuk mengembalikan kedaulatan. Tak hanya bicara soal kedaulatan, pertemuan Prabowo dengan sejumlah tokoh tersebut juga membahas upaya pemberantasan korupsi. Mantan Ketua KPK Abraham Samad bilang, Prabowo memberi perhatian khusus untuk membongkar korupsi sektor sumber daya alam. Presiden menyampaikan bahwa pemerintahan ini serius memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Oleh karena itu, konsentrasi membongkar korupsi di sektor sumber daya alam itu terus akan dilakukan. Pada saat itu saya sampaikan, Pak Prabowo sebenarnya dulu waktu saya jadi Ketua KPK, itu kita sudah pernah juga konsentrasi terhadap sumber daya alam. Pada saat itu ada namanya Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Dan saya melibatkan TNI, Polri, dan Jaksa Agung pada saat itu. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan menilai pertemuan Prabowo dengan sejumlah tokoh tersebut tak hanya menunjukkan Presiden terbuka menerima masukan semua kalangan. Jayadi membaca, Prabowo memberi sinyal kepada jajaran internal pemerintahannya yang tak serius menangani sumber daya alam. Saya ingat yang disampaikan oleh Pak Sapri ketika menyampaikan bahwa Presiden bertemu dengan tokoh-tokoh oposisi itu tanda kutip
adalah beliau menyatakan bisa jadi ada orang dari pihak pemerintahan yang juga tidak serius mengelola sumber daya alam itu sehingga kemudian mengakibatkan persoalan yang dialami sekarang. Itu artinya Presiden ingin juga menunjukkan ke dalam bahwa Presiden punya banyak cara untuk menegur atau dalam serius menangani masalah ini, termasuk sinyal kepada internal birokrasi Presiden sendiri agar betul-betul serius dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi kontroversi publik itu. Pertemuan Prabowo dengan sejumlah tokoh di Kertanegara juga membahas reformasi Polri. Dalam pertemuan itu, penegakan hukum terhadap tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Riza Khalid juga turut jadi sorotan. Susno Duaji bilang, Prabowo tegas meminta aparat penegak hukum tidak takut mengejar Riza Khalid dimanapun berada. Sebelum pertemuan itu, tepatnya pada 23 Januari, Interpol telah menyebarkan Red Notice Riza Khalid sebagai buronan internasional ke 196 negara. Bapak Presiden Prabowo, saya dengar langsung dari beliau gitu. Hari Jumat kemarin, sampai kemanapun Riza Khalid harus dikejar. Beliau katakan, siapa itu Riza Khalid? Kejar, jangan takut, katanya. Jangan takut, walaupun dia berada di negara tetangga kita. Dan konon kabarnya, kata beliau, dia menikah di situ. Nggak usah takut, katanya. Tangkap itu. Nah, jadi kalau seorang presiden sudah berkata demikian, ya aparat dalam negeri nggak usah takut-takut. Kalau takut, jadi tanda tanya. Relawan koalisi Jokowi Prabowo Gibran mengapresiasi langkah Presiden Prabowo mengundang sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara Jumat lalu. Meski demikian, ia mengingatkan agar pertemuan tersebut tak bermuatan politik yang menurutnya bisa menggoyahkan koalisi Prabowo Gibran. Sebagian besar dari 5 orang itu ada 3 orang yang memang kita tahu juga itu kan sebenarnya lawan politik dari Pilpres di 2024 kemarin. Kita tahulah kepentingan politik di balik itu semua. Nah, kita berharap bahwa perbincangan itu menawarkan sesuatu yang baik. Koalisi Prabowo, Gibran, Jokowi ini sangat tidak disenangi oleh kelompok-kelompok pembenci, haters di luar, bahkan lawan-lawan politik di Pilpres 2024 kemarin, kan itu. Nah, kita tidak ingin masuknya orang-orang ini ingin justru memecah koalisi Prabowo, Gibran, Jokowi, dan partai-partai koalisi yang tengah guyup-guyup untuk membangun bangsa ini, untuk merealisasikan tawaran-tawaran kampanye Astacita dari Pak Prabowo itu jangan dirusak oleh orang-orang yang kemarin memang justru tidak seide, tidak segagasan dengan tujuan politik Pak Prabowo, justru menjadi lawan kan. Tak hanya masalah pemberantasan korupsi hingga reformasi Polri, pertemuan di Kertanegara tersebut juga membahas partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu pun membahas sistem pemilu langsung dan tidak langsung bersama peneliti BRIN Siti Zuhro. Para tokoh yang hadir mengungkap pertemuan ini jadi awal dari pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam forum lebih besar membahas persoalan bangsa. Tim Liputan Kompas TV.